Selamat pagi semuanya, anak-anak Miss. Baiklah, hari ini Miss ingin menjelaskan tentang materi yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, jadi anak-anak Miss, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi segala sesuatu di negara kita ini harus sesuai dengan peraturan. Oke, baik itu dari lembaga yudikatif, eksekutif, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini anak-anak Miss ada beberapa pengertian hukum. Nah, kalau menurut pendapat Miss sendiri, hukum itu adalah segala peraturan, oke, untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, jadi peraturan tersebut bersifat memaksa dalam arti mau tidak mau, suka tidak suka, semua masyarakat harus mengikutinya. Nah, apakah hukum itu ketika kita sebagai masyarakat melanggar apakah mendapatkan sanksi? Jelas akan mendapatkan sanksi. Oke, sanksi itu ada banyak, ada hukum pidana dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas ya anak Miss. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur hukum. Nah, jadi yang pertama itu, unsur hukum yang pertama adalah mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Nah, jadi yang kedua, unsur hukum yang kedua itu adalah peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib. Dalam arti negara kita mempunyai sebuah badan-badan yang berwajib, yaitu tadi Miss bilang ada lembaga yudikatif, ada lembaga legislatif. Nah, lembaga-lembaga tersebutlah yang membuat sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, dan yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa. Itu tadi Miss bilang unsur hukum yang ketiga itu bersifat memaksa, dalam arti mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus mengikutinya. Kalau kamu tidak mengikutinya, kamu akan mendapatkan sanksi. Ataupun ataupun kamu melanggarnya. Nah, yang keempat, unsur hukum yang keempat adalah sanksi hukum itu sangat-sangat tegas. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kalau kamu melanggar hukum, misalnya contoh kamu sedang membawa kendaraan roda 4, kamu tidak pakai ketika kamu belok kiri kamu tidak pakai lampu sen, lalu kamu menobros lampu merah. Nah, itu salah satu pelanggaran hukum di jalan raya. Selanjutnya apalagi? Salah satu contohnya adalah membayar pajak. Nah, sering disebut pajak itu apa sih? Pajak itu adalah tulang punggung negara. Nah, jadi kalau dalam sebuah keluarga, tulang punggung itu adalah ayah, tapi kalau dalam negara kita pajak itu adalah tulang punggung. Kenapa negara Indonesia bisa semaju ini, bisa berkembang ini dari infrastruktur? Nah, itu tadi karena dari uang pajak-pajak masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri hukum. Nah, jadi ciri hukum yang pertama itu adanya perintah dan adanya larangan. Oke, yang kedua, ciri hukum yang kedua itu apabila ada orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, oke, yang ketiga, ciri hukum yang ketiga, siapapun yang akan melanggar baik sengaja maupun tidak sengaja, ya dia harus mendapat konsekuensinya dari pelanggaran yang dia langgar tersebut. Nah, selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah hukum. Nah, kaidah hukum itu apa? Yang pertama, dia berisi perintah. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Lalu dia berisi larangan dan dia berisi penekanan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hukum. Di sini ada 4 penggolongan hukum. Yang pertama adalah hukum undang-undang. Nah, undang-undang itu dibuat siapa? Undang-undang itu dibuat oleh badan legislatif. Oke, legislatif itu ada banyak, ada DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang kedua adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Ini salah satu contohnya. Hari ini apakah masih dipakai, Miss? Masih dipakai. Dan yang ketiga adalah hukum traktat, dan yang keempat adalah hukum jurisprudensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menurut bentuknya hukum itu terbagi dua. Yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kita lihat hukum tertulis itu ada bagiannya. Oke, hukum tertulis dibagikan dua, yaitu hukum tertulis yang dimodifikasi dan hukum tertulis yang tidak
modifikasi. Selanjutnya kita akan membahas hukum tidak tertulis. Nah, jadi hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, tujuannya untuk apa? Ya supaya apa? Untuk dijalani meskipun tidak bentuk oleh prosedur formal. Nah, itu adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat. Saya yakin dan percaya apakah hari ini masih ada masyarakat kita percaya dengan hukum adat, masih ada, dan masih ada juga orang-orang yang menjalankannya. Seperti itu. Nah, Anak Miss, menurut tempat berlakunya hukum itu ada 3, oke. Yang pertama ada hukum nasional. Nah, yang kedua adalah hukum internasional, dan yang keempat adalah hukum asing. Oke, selanjutnya menurut waktu berlakunya. Oke, ada hukum positif. Oke, ada hukum negatif dan ada hukum universal. Apa itu hukum positif? Nah, jadi hukum positif itu contohnya hukum yang berlaku sekarang. Contohnya nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, berarti itu hukum positif. Kalau hukum negatif itu apa? Hukum yang berlaku akan masa mendatang. Misalnya contoh rancangan undang-undang. Nah, jadi undang-undang itu yang sudah disahkan itu sebelumnya itu dia menjadi RUU. Sama seperti kayak kemarin kita melihat beberapa bulan yang terjadi di negara kita. Salah satunya adalah proses rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu salah satu dari hukum negatif, berarti berlaku akan datang. Nah, contohnya apa? Itu tadi RUU. Tapi apakah hari ini Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah disahkan? Ya, sudah disahkan. Nah, selanjutnya hukum universal. Nah, berarti salah satu contohnya itu adalah hukum asasi atau hukum alam. Oke, menurut cara memperhatikannya terbagi 2. Oke, hukum material, hukum formal. Nah, anak-anak Miss, kita akan membahas tentang tujuan hukum. Nah, sebenarnya apa sih, untuk apa sih hukum itu ada? Nah, jadi tujuannya itu banyak sekali. Jadi Miss hanya menjelaskan ada 3 ya. Yang pertama itu mendatangkan tata damai dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua itu mewujudkan keadilan. Jadi dengan adanya hukum, masyarakat kita itu jadi tahu yang mana hak dan mana kewajiban mereka sebagai masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah agar manusia diperlakukan seperti manusia. Ini salah satu contohnya adalah hak asasi manusia. Nah, jadi apakah hari ini hak asasi manusia kita itu sudah kita dapatkan dari negara? Ya, kalau menurut Miss sudah. Nah, yang pertama adalah hak asasi pribadi. Oke, nah kita akan membahas berkenaan tentang fungsi hukum. Oke, fungsi hukum itu sebenarnya apa sih secara konsep? Nah, yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Oke, yang kedua sebagai sarana untuk mewujudkan sosial lahir dan batin. Dan yang ketiga adalah sebagai penggerak pembangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum Indonesia. Oke, jadi anak-anak Miss kalau ditanya sumber hukum Indonesia itu dari mana, ya jelas. Yang pertama berdasarkan Undang-Undang 1945. Akan tetapi lebih Undang-Undang 1945 patokannya itu apa? Itu tadi Pancasila. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perpu, lalu ada peraturan daerah provinsi, ada perda kabupaten atau kota. Nah, jadi banyak sekali hukum di negara kita yang anak Miss ya. Oke, nah itu tadi yang Miss bilang sumber hukum material. Yang pertama itu Undang-Undang 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga Perpu, dan yang keempat peraturan daerah. Nah, itu dalam arti sumber hukum material. Nah, sampai di sini penjelasan dari Miss berkenaan tentang pengertian hukum, unsur hukum, tujuan hukum. Semoga ilmu yang Miss berikan ini bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi semuanya.